nggak tahu kenapa ini. Mana tuh? Aduh. Uh. Halo. Ini handphonenya nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ini dipinjemin handphone tadi sama teman aku. Kenapa, Bu? Nggak tahu ini. Tuh, nggak bisa. Wah, gelap. Ini pakai yang lain ini. Jadi itu makanya tadi udah nih Ibu pakai punya saya aja, ya udah aku pinjem. Terus jadi dia tuh aku suruh minta maaf. Maaf kenapa? Emang gue menghina apa sama foto-foto keluarganya? Kagak kan? Gitu. Jadi dia tuh bermimpi kita suruh minta maaf. Dia aja sudah berlaku tindak kriminal, sis. Betul nggak? Dia suruh, maksudnya emang foto-foto, katanya kan foto-foto lakinya, foto-foto siapa lagi ponakannya katanya. Emang diapain sih itu foto? Enggak, enggak ada foto lakinya, enggak ada. Justru dia malah memfitnah saya itu foto suami orang lain dan dia maksa banget aku suruh ngaku. Itu bukan suamiku. Kan kamu Ya, udah iya, maksudnya semama. itu yang aku bingung itu kan, maksudnya yang sering ngedit-ngedit foto kan dia, yang sering nyolong-nyolong foto terus dijadiin konten yang nggak benar kan dia, bilang katanya ini suaminya Nurma, cuma tukang jual sendal jepit, terus apa lagi katanya Ojol, dipecat di dipecat, apa, jadi Gojek kan. Gojek, ya Allah. Berarti kan berarti kan dia yang sering fitnah-fitnah orang dari upload foto-foto orang kan, sedangkan itu kan orang itu kan bukan bukan orang yang sesungguhnya gitu. Iya betul. Nah, terus Kata sekarang dia, maksa orang suruh minta maaf, pakai ngancem-ngancem. kata dia sebenarnya itu kalau udah nyebarin, niat lagi pakai diumumin lagi di YouTube, ya. Sebenarnya yang Jadi foto dia sebar. jadi dia kalau misalnya, kalau orang orang normal ya, kalau orang punya power itu nggak seperti itu. Itu sebetulnya cara dia itu pengecut banget gitu. Kalau Ya. orang yang orang normal nih ya, misalnya ada orang yang ngupload foto keluarga gitu kan, terus menghina-hina gitu kan. Nah, kalau orang normal mau bikin orang lain itu jerak, harusnya gini dong. Saya kasih kamu dalam waktu 24 jam untuk minta maaf, kalau tidak akan saya tindak lanjuti Iya betul. sesuai hukum. Iya. Berarti saya ada power dihukum kan, maksudnya berarti saya ada di posisi yang benar dong ya. Terus mau menindaklanjuti juga dengan cara yang benar. Tapi kalau orang yang apa, yang emang dia pun merasa salah, yang apa, yang ada sesuatu yang ditutupi, pas dia ngomongnya kayak gitu, kamu harus minta maaf, kalau nggak minta maaf nanti video kamu saya sebar di situs porno. Itu kayak aku ketawa loh sih. Aku ketawa loh, kayak loh, kok gitu caranya sih, kok pengecut banget gitu, kok main-main situs porno gitu, kayak Berarti berarti dia aduh dulu gak banget deh. berarti dia dulu pemain film porno dia. Iya, berarti Mantan. cara dia nunjukin dirinya bahwa dirinya itu nongkrongnya di situs porno dong ya. Karena kalau orang nggak punya account di situs porno itu nggak bisa, gimana cara Upload. nguploadnya. Cuma orang Benar benar. Benar. Iya benar. porno Oh, bisa iya iya benar. upload. Nah di situ emang sih aku bukan siapa-siapa ya.
aku karena si Sturma nanya pendapat aku ya aku jawab kan gitu. Pendapatnya gimana ya? Menurut aku sih itu lucu. Aku tanya suami aku juga gitu. Ini kalau ada orang ngancam-ngancam begini, itu menurut kamu gimana? Dia ketawa juga. Katanya pertama yang suami aku ngomong apa? Katanya, loh berarti orang ini punya situs porno dong. Berarti dia pernah pemain ya, dia pemain ya. Aduh. Situs porno, ya gimana mau nguploadnya? Orang kita kalau kalau misalnya cuma nongkrong ya di situs porno cuma sekedar jadi penonton Nonton. ya, itu kan nggak bisa upload apa-apa. Iya. Kecuali kalau kita punya situsnya sendiri, sering upload video yang begitu-begitu, nah itu. Berarti dia pemain ya. Dia Tidak tahu. pemain. Aduh. Jadi gini Sampai sih, aku pakai masker aja dipermasalahkan. Jadi kan suka jangan, aneh, jangan, aku pakai masker apa enggak kan? Ya mereka kan jangan. nggak tahu aku lagi isoman atau gimana kan? Iya. Jangan dibuka karena memang mereka ingin memancing ntar kamu dimasukin ke YouTube-nya dia untuk jadi bahan, jangan-jangan. Jadi lebih baik ditutup aja udah. Itulah nanti Karena jadi bahan orang-orang olok-olok. orang cantik itu harus ditutup bukan buat dilihat-liatin. Jadi Terus dia lucu. dibuka enak aja, emang siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Nah, jadi tadi terus udah gitu sebenarnya kan dia takut. Itu kelihatan banget dia takut banget ketika apa namanya aku upload dia foto keluarganya dia. Terus itu dia sampai ngancem begitu dia ketakutan. Sebenarnya kan aku ngebelain bahwa dia kan menghina keponakannya, menghina saudara-saudaranya. Itu mereka adalah orang beriman, kenapa kok saudaranya sendiri itu kenapa dijelek-jelekin? Ada ada masalah Iya, dia apa gitu ayah kan? sendiri juga kan sering dijelek-jelekin keponakannya katanya, anak-anaknya keponakannya cuma apa? Cuma pengen duitnya dia, baik kalau cuma ada maunya, udah dikasih sesuatu katanya terus nggak pernah negur lagi. Kan dia sendiri yang ngomong, kan? Iya. Nggak ada orang yang ngomong, dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang ngebeberin kejelekan keluarganya sendiri. Bahkan orang tuanya sendiri pun kadang-kadang dijelek-jelekin juga, gitu. Nah, Serem. orang lain ngebahas, pas orang lain komentar, kok dia nggak terima? Kalau dia nggak terima, ya nggak usah ngejelek-jelekin saudara sendiri dong. Iya, Hargai, harus betul. hargai privasi saudara lain, saudara sendiri gitu, Dia ngupload kan? foto orang, video orang enak aja tuh tanpa nggak berdosa, dia nggak Nah, merasa itu bersalah. dia marah-marah katanya ada orang upload foto keluarga dia, foto suami dia kan, terus dia nuntut orang itu suruh minta maaf. Sekarang kalau menurut aku ya, kalau dia inget ya, ya dia juga harus minta maaf dong sama Syahrini, Tuh, kan? Ustaz Ingat Somad. nggak yang kan pertama kali dia viral karena apa? Ingat nggak dia? Cari. Pertama kali dia viral kan karena dia ngegosipin Syahrini. Dan semua gosipnya itu dia nggak punya bukti. Bukti-buktinya cuma katanya. Sampai foto-foto Syahrini itu diupload sama dia pakai konten yang benar-benar menjatuhkan nama dia gitu kan. Dia Katanya, kerjanya tuh ngejatuhin orang ya. nah katanya fix Syahrini itu pernah ngewong sama si aki-aki bule itu. Tapi buktinya mana? Ada nggak dia foto yang si Syahrini lagi ngewong? Si Nggak Syahrini ada. atau video si Syahrini Nggak lagi ada. ngewong. Orang si bulenya aja juga udah bikin klarifikasi kan. Kalau Hmm. mereka itu nggak pacaran, mereka itu hanya bersahabat, memang beda jauh usia. Tapi kan kalau kita berpikiran positif, nggak ada pikiran kotor itu nggak ada, tapi pikiran dia terlalu kotor gitu. Nah kalau aku jadi Syahrini, ya pastilah aku sakit hati. Kan dia selalu bilang kan ke orang-orang yang ngomongin dia, kenal enggak, apa enggak, ngapain ngomong-ngomongin saya gitu kan. Lah dia kenal Iya. nggak sama Syahrini? Nggak Enggak kenal. kan. Nah, kenapa ngomongin Syahrini? Syahrini emang ngerugiin apa ke dia gitu. Nah, Betul. apa yang terjadi sama dia harusnya dia bercermin. Sekarang itu kenapa orang-orang mulai benci sama dia? Kenapa orang-orang mulai membicarakan dia? Kenapa orang-orang mulai apa menyerang dia gitu? Iya. Harusnya dia introspeksi. Kenapa? Dulu apa yang dia bikin?
oh iya aku pernah fitnah Syahrini, aku pernah gini gini gini. Nah harus terima dong. Ya, betul. Betul itu. Jadi intinya eh, sebenarnya dia tuh yang teman-teman Kristennya juga ya. Kenapa dia itu sebenarnya ingin mengalihkan. Dia nggak mau ngejawab tentang kasus kecelakaan. Jadi dia mengalihkan dengan situs porn site gitu. Jadi supaya dia nggak ditanya lagi, justru hanya yang diklarifikasi adalah villanya. Dan villanya juga dia kagak beli. Sebel kagak. Emang dia nggak beli. Lu mau dari pemiliknya siapa kek, lu kagak beli. Ya intinya lu kagak beli gitu kan. Tadi kan juga tadi udah dicek lagi sama teman saya bahwa memang villa itu kan dia bilang katanya orang Indonesia miskin ya, nggak akan mampu beli villa 5 miliar, udah gembor-gemborin. Dia pakai video klarifikasi katanya bahwa yang ditawarkan harganya ternyata bisa nego, tapi dia tidak mau menyebutkan angka. Kenapa dia udah nyebutin angka duluan 5 miliar? Toh si bibir itu memang udah ketahuan bohong tapi ngeles gitu. Nah mungkin banyak penggemarnya, fansnya lain Oh, ini dua-duanya sama aja tuh apa kibul. Tadi aku lihat juga sih postingan terakhir itu 18 jam diposting lagi dan itu masih dijual dan memang belum pernah dibeli oleh siapapun gitu. tuh. Terus Iklannya baru yang lalu diupload iya gitu. 18 jam kan berarti dia berarti masih Hari terap. Iya, hari ini kemarin. ya. Hari ini ya. Heeh. Si Bibir masih bela tuh. Katanya pinjem duit saya. Emang lu tugas untuk dimanfaatin doang. Oh, oh gitu. Itu dipinjem buat sewa kali, bukan beli. Lucu pertama ngaku bayar pajak 240. Terus turun lagi jadi 125. Ini kenapa pajaknya turun-turun mulu? Turun lagi jadi Kalau 60 juta. kalau buat aku sih ya Hmm. terserah dia mau beli mau sewa terserah gitu. Dia Tapi mau jangan pamer bohong. gitu. Tapi jangan jangan dibikin buat alasan untuk menghina orang lain sampai bilang, "Nih aku mampu beli villa 5 M. Ya, Kalian nggak mungkin mampu seperti aku gitu kan karena kalian tuh di sana tuh udah miskin, terbelakang segala macam." Itu yang aku nggak suka gitu. Dan ternyata yang 5 M itu bohong gitu. bohong. Bohong. Itu udah kepleset duluan dikiranya orang lain nggak bakalan tahu harganya berapa. Betul. Itu kan juga kalau Tapi rumah rumah dijual 2,8 ditawar 5 M kan nggak ada. Walaupun renovasi atau balik nama nggak mungkin sampai segitu. itu akal-akalan dia aja untuk menghindari pertanyaan Bu Maria Purba. Villa udah bohong. Terus juga kasus kecelakaan bohong. Terus juga foto suami orang bohong. Suami orang dipecat juga bohong. Nggak ada bukti sama sekali. Ternyata dia memang jadi banyak fansnya dia dulu jadi ilfil dikarenakan ya perbuatannya sendiri yang suka berbohong. Aku aja dulu pernah dikatain TKW sama dia. Padahal nyonya besar ya. Nyonya besar loh. Apa maksudnya apa hinanya sih jadi TKW? Tetap manusia kok, tetap kerja halal. Ada Betul. TKW yang udah kaya loh di kampungnya banyak. Gitu. Jadi aku Banyak nggak banget. sakit hati yang TKW. Mereka baik-baik kok di sini. Mamaku sendiri ada pembantu Indonesia TKW juga, dia baik di kampungnya punya rumah gedong gitu. Halal Makanya ya, aku halal. iya aku lebih 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 bangga ngelihat mereka begitu gitu. Jadi di sini emang dianggapnya pekerjaan mereka itu hina ya dibikin dibikin alasan orang orang kayak si Bencong ini buat menghina status orang gitu. Tapi Ya. dia tahu nggak kehidupan si TKW ini di kampungnya kayak gimana? Dia lebih kaya loh Tapi dia ada dari juga rasa tingkat. Jadi dia juga ada punya rasa tingkat kekhawatiran tinggi tentang Muhammad KC. Mungkin dia tidak mau videonya atau video keluarganya diupload karena dengan adanya kasus Paul Zhang itu kan juga kan Paul Zhang keluarganya banyak tekanan. Jadi hampir dia benar-benar ketakutan itu cuma diupload begitu doang. Padahal tujuannya kita itu hanya ingin membela keluarganya yang dihina sama dia. Kok jadi berpikirannya lain kan aneh sekali gitu kan. si jadi si Muhammad siapa? Muhammad KC Muhammad KC. KC KC apa Hmm. KC KC.
kayak Itu kece. tuh orang ya, dia Muslim apa Kristen? Jadi dia murtadin, tapi murtadinnya kayaknya sama belepotan. Dia nggak bisa baca kitab kuning dan belepotan sama kayak si Juli Caniago belepotan. Tiap hari kerjanya menghina Nabi Muhammad dan suka ngebaca apa ngeganti-ganti ayat kan itu nggak boleh. Ngeganti ayat pakai kata-kata yang aneh-aneh. Iya, maksudnya kalau memberikan cerita pengalaman sih nggak apa-apa ya, tapi ya jangan sampai menjelek-jelekan agama yang lalu dong. Karena kan agama yang lalu juga para murtadin ini kan belum belum tentu memahami alasan kenapa mereka jadi murtad ya karena dia kalau karena mereka kebanyakan nggak paham apa itu Islam kan. Jadi Iya, karena ketika kurang pahaman itu mereka tidak yakin dengan agama Islam, terus kenal sama agama lain makanya mereka pindah agama gitu. Tapi kan itu dimaklumi ya, iya. dimaklumi. Tapi jangan sampai udah pindah agama terus menjelek-jelekan agama yang lain gitu kan, itu yang nggak boleh. Betul, betul. Ilmunya juga ilmunya tentang Nabi Muhammad minim karena memang si Muhammad KC ini berjilid-jilid menghina Nabi Muhammadnya. Mesti dia itu diskusi sampah. Aku bisa ngomong kayak gitu karena apa? Apa sih ilmu yang bisa diambil dari diskusi dia sampai ngomong katanya Muhammad itu pedofile, Muhammad itu mati diracun, sedangkan firman-firman yang dia buktikan itu totally salah gitu. Salah. Yang dia Ah, baca ternyata pas kita cek salah, salah dia. sekarang dia 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 marah ngelihat orang-orang Muslim marah gitu. Tapi dia nggak mikir kenapa orang Muslim marah sama dia gitu. Karena apa yang dia debatkan di channel dia itu semuanya fitnah. Itu cuma Betul. unsurnya kebencian, nggak ada ilmu yang bisa diambil, nggak ada hal positif sedikit pun yang bisa diambil. Sampai bilang apa kehidupan orang Islam itu dengan adanya sholat 5 waktu seperti kehidupan anjing, apa itu kan? Itu kan udah Penghinaan. penghinaan kalau kata bahasa bahasa gaulnya ngelunjak gitu kan. Ya, songong. Ah, Songong. tanyakan yang katanya apa cara sholat Islam juga kayak doggy style segala macam. Apa itu yang dibilang ambillah segi positifnya? Apa segi positifnya yang bisa diambil dari debat dia di YouTube? Nggak ada, Tuh. nggak ada. Iya, nggak ada orang iri sama dia, nggak ada. Orang semua marah karena mulut dia jahat gitu. Makanya sekarang kalau dia kalau dia ngerasa udah pernah jahat di masa lalu, nah sekarang kalau ada orang ngejahatin dia, jangan marah dong. Betul. Jadi ibaratnya sekarang tuh musim panennya dia gitu. Dulu dia tanam tuh benih-benihnya itu Sekarang kan, sekarang dituai. fitnah sini, fitnah sana, ngejelekin sini, ngejelekin sana. Semua di mata dia tuh nggak ada yang benar. Semua salah, cuma dia doang yang benar. Semuanya miskin, semuanya terbelakang, semuanya bodoh. Cuma dia doang yang berpendidikan. Itu kan maksud dia, gitu. Nah, sekarang setelah dia menebar kebencian, bikin orang marah semua. Nah, ketika orang mulai musik Sadar, dia, sadar. Sadar ya, sadar. nggak terima gitu. Kecuali kalau nggak ada angin, nggak ada asap, nggak ada hujan, tiba-tiba orang kayak kasusnya si Ayu Ting Ting kan, itu beda sama kasusnya dia. Si Ayu Ting Ting nggak ngapa-ngapain orang-orang kan, nggak menghina fansnya, nggak hina orang lain, nggak menghina musuhnya, tapi ada orang-orang yang gila, orang gila yang bertubi-tubi itu kan, menghina keluarganya, menghina anaknya. Nah itu si Ayu Ting Ting baru namanya terzolimi. Kalau Betul. kasusnya si Beng, ya bukan terzolimi, bukan itu orang-orang yang mengusik dia itu ya hasil dia sendiri, nggak bisa dia menyamakan posisi dia sama si Ayu Ting Ting tuh nggak bisa, beda, udah beda cerita. Terus lucunya lagi kan dia ngebahas tentang Anna Alvina Laila. Ya. Jadi memang Anna Alvina sepertinya ya Anna Alvina Laila ini dia kenal, cuman dia kayak pura-pura nggak kenal. Karena yang membuat channel dia dituduh melakukan apa namanya pendanaan Tibo dan CSK itu
akunnya Ana Alvina Laila. Kemudian dia melemparkan batu bahwa orang-orang Padang yang membuat, padahal itu ada di channel dia sendiri. Dia mau nuntut saya katanya. Ya gue tuntut balik. Lu buktinya apa? Lu harus bisa membuktikan itu channel siapa gitu kan. Dia katanya mau nuntut, saya bisa nuntut dia, gue tuntut balik lah. Itu bukan punya gue. Itu aku yakin itu masih ada hubungannya sama temennya dia sendiri, pasti. Dan lucunya dengan kata-kata terakhir, I know him so well dengan bahasa Inggris. Tuh, Nadia Angela, Ana Alvina Laila. Jadi orang-orang komentar yang berkomentar tentang dia itu kan dalam channelnya dia sendiri. Dia mau menuntut itu katanya kan aneh. Dia ngakuin nggak kalau orang-orang itu keluarganya sendiri? Sepertinya ada yang dia umpetin, makanya dia diem-diem aja. Kenapa nggak 2 tahun lalu nggak diusut? Karena juga dia nggak bisa balik juga. Aku sih yang nggak masalah dia mau bencong kayak mau apa mau ngomong kayak nggak masalah ya, karena kan kita kita harus menghargai orang lain ya walaupun kondisinya berbeda gitu kan. Tapi masalahnya dia udah bencong, jelas-jelas bencong, nggak ngaku bencong, terus menghina orang lain dengan kata-kata bencong, itu yang lucu gitu. Nah, di situ dia nggak Semua terima. Di situ. semua bencong-bencong dikatain sama dia. Dibilang katanya germo, bencong miskin, bencong gembel apa. Dia nggak lihat dirinya sendiri. Dia kalau nggak dipungut sama si bule itu, dia juga gembel. Gembel. Iya, ingat Kalau waktu orang Garunia benar mati. berpendidikan ya, orang benar-benar berpendidikan, punya jabatan tinggi waktu kerja, mereka nggak akan pensiun muda. Karena kan capek-capek sekolah tinggi, udah dapat kerjaan bagus, ngapain pensiun muda? Masuk logika nggak? Nah, kalau dia ngakunya pernah kerja di bank lah, dia berpendidikan tinggi lah. Kenapa sekarang ada di rumah? Kan nggak terlalu tua itu dia, kan? Kenapa dia bilang ada rumah gitu? Kalau orang berpendidikan itu mereka kerja bukan karena nyari duit aja, karena mereka kerja itu karena mereka menikmati, dan nggak mungkin orang berpendidikan tinggi punya jabatan tinggi minta pensiun muda itu nggak pernah kejadian di sini. Iya, pada Makanya intinya, apa yang dia sombong-sombongkan itu nggak masuk akal semuanya. ya intinya sih dia nggak terima ya sis kalau dia dibongkar di laki-laki. Dia nggak terima dibongkar laki-laki. Pertama, Padahal kan kedua, kita nggak ngebongkar, emang dia sendiri yang nunjukin dari video-video lama dia yang dia joget-joget. iya betul. Nah, kita kan cuma menjawab apa yang dia posting aja. Kita memberitahukan kebenaran. Iya. Kalau dia nggak pernah menghina orang lain dibilang bencong, menghina bencong gembel, kita juga nggak bakalan musik statusnya dia sendiri gitu. Kalau Betul. misalnya dia menghargai sesama bencong, menghargai orang-orang yang sejenis sama dia gitu kan. Nah, kita juga nggak bakalan musik jenisnya dia gitu. Tapi karena kan dia menghina yang udah jelas-jelas satu jenis sama dia, seolah-olah dia nggak sejenis, kan itu kan udah hypocrite banget. Banget, banget. Iya. Tapi lucu ya, Katain orang orang-orang bencong sendirinya juga bencong. dia pede banget ya, dia bilang katanya saya lagi susah. Katanya, apa yang lu yang susah kok jadi gue yang dituduh, aneh. Aku baik-baik aja keadaannya, nggak ada aku susah-susah. Aku kerja-kerja, tinggal ngecek. Dia bilang katanya aku udah nggak kerja lagi. Udah tahu di sini lagi dunia WFH. Ya, ya sendiri punya, emang kita semua tahu, nggak bakalan tahu karena dia kan nggak bakalan nunjukin susahnya dia kan. Nah, orang lain Betul, juga sama, mana dia tahu orang lain susah kalau orang itu nggak pernah nunjukin, ya nggak. betul. Ada orang yang hidupnya sempurna tiap hari bahagia, nggak ada. Semua orang juga Nggak pernah ada. ada rasa susah. Iya, aku aja di sini ada kok masa-masa susahnya gitu. Jadi nggak usah menghina orang tuh miskin susah, dia sendiri yang nggak pernah susah, itu gombal. Ntar dia, Bohong. ntar dia habis ini fitnah Yesus. Ntar dia fitnah Yesus. Oh itu karena, oh syukurin karena azab Tuhan Yesus baik. Bobo Yesus, fitnah Yesus. Sampai orang hamil, katanya kena azab perutnya pecah. Tuhan Yesus baik. Yesus difitnah mulu sama dia.
Ngarang-ngarang indah aja, ngarang-ngarang Oh ya, bebas. padahal Yesus ngapain? Yesus nggak ngajarin orang buat mencelakakan orang. Yesus nggak ngajarin orang buat memfitnah orang. Tapi dia tiap kali dia fitnah orang, pasti si Yesus dibawa-bawa. Aku aja yang bukan agama Kristen, aku hargain Yesus itu, aku hargain Yesus itu. Oke, orang-orang bilang Yesus itu Tuhannya mereka gitu. Ya nggak usah dibawa-bawa lah Tuhan itu. Orang kalau Kasian ya. orang kalau udah selalu bawa-bawa Tuhan Yesus demi Allah itu udah pasti bohong, udah pasti bohong. Kita itu manusia nggak luput dari maksudnya semua orang juga pernah bohong gitu, tapi jangan bawa-bawa agama. Kalau emang kita tahu kita lagi bohong gitu. Dikit-dikit kalau ada ustadz sakit, azabnya dari dia. Dikit-dikit ada ustadz sakit, azabnya dari dia. Ini kan zaman pandemi ya. Terus dari siapa? Orang Serasa dia, serasa dia malaikat. manusia mana yang nggak pernah sakit? Coba bayi aja sakit, ya Sakit. nggak? Apa hewan aja sakit. Nah kalau misalkan ada orang sakit itu disebutnya azab. Nah terus lu apa gitu? Kalau lu sakit berarti lu kena azab dari siapa dong gitu kan? Itu lakinya jatuh dari tangga, azab juga dong. Gak ngaku kan dia karena nggak punya. Ngaku. Aduh, kocak banget. So Dikit-dikit azab, dikit-dikit azab dari dia. Ustadz Arifin meninggal dibilang azab, si Maher dibilang azab, apa si DP dibilang azab. Udah kayak lu siapa sih, Cong? Lu bukan malaikat, lu bencong. Ya ampun. dia seolah itu seorang malaikat yang terzalimi. Jadi kalau ada musuh-musuhnya yang sakit atau meninggal itu, oh itu azab dari gue itu. Semua dibilang azab. Udah tahu ini zaman corona, orang banyak yang meninggal. Nah, gimana dengan orang yang meninggal kena corona, azab dia juga. Terus jangan bawa agama, kasihan. Hargailah agama. Aku aja apa walaupun aku benar ya misalnya aku nggak berani ngomongin demi Allah itu aku Nggak mau nggak ya. berani di mata aku belum tentu benar di mata orang kan itu ini dikit-dikit bawa firman dikit-dikit bawa Injil tapi dia jelas-jelas bohong Iya, yang Bu. Injil, Injil di bawah-bawah sampai Bu Maria. Ini orang apa sih? Orang lu udah bohong, ngapain lu bawa-bawa firman? Ngapain lu bawa-bawa Yesus? Aduh, jadi malu nih. Apa Tuhannya umat Kristen dibawa-bawa nih. Dasar ini kita ular bludak. Sampai yang apa teman-teman yang Kristen tuh pada dasar orang sinting untuk menutup aibnya bawa-bawa Yesus melulu. Yesus kasihan kena fitnah. Yesus nggak salah apa-apa nih dasar manusia sinting. setelah beberapa hari terbukti dia berbohong nah gimana tuh tanggung jawab tuh si Yesus maaf ya bukan saya menghina Yesus ya maksudnya kan si bencong sendiri yang apa-apa bawa-bawa Yesus dan Iya, ternyata setelah terbukti dia bohong. Nah, terus gimana tuh? Gimana? iya. Katanya Tuhan Yesusnya yang merencanakan semua itu kan sampai sampai orang-orang itu kena azab. Ternyata azabnya itu bohong. Berarti Yesusnya bohong dong. Betul nggak? Aduh. Sebenarnya sebenarnya yang harusnya kena azab dia sih. Harusnya Tuhan Yesus itu mengazab dia karena dia berbohong terus. Oh ya, bohong sekali udah malu loh. Udah malu. Ini ketahuan bohong berapa kali kok masih aja. Berbohong. Yang katanya apa tuh? Kata dia sis Nurma katanya ada orang namanya Nurma apa kata dia katanya sekarang lagi di rumah sakit tadi dia kecelakaan katanya perutnya pecah kan dia post di postingannya itu kan dia post foto mobil Avanza kecelakaan ya pengen megang biar nular sis Iya, ini nggak pecah, bayinya tadi gerak-gerak. Terus tapi itu dia ngom, dia ngomong gini, aku ini udah sinyal, sinyal, sinyal. aku langsung gini coba iseng-iseng nyari di Google gitu kan kayaknya ini bukan deh gitu kayaknya apa sih kayak fotonya itu kayak random banget gitu nah aku Iya, iseng-iseng
Aku type di Google mobil hitam Avanza kecelakaan, langsung zut keluar mau yang gambar itu. Mobil pelajar lagi yang kecelakaan. Aku sudah kuduga ini pasti bohong ini. Nah, Bohong dari ya. situ selanjutnya aku kira dia mau ngaku kalau dia tuh cuma bohong lah, atau mau mau bikin alasan kalau dia cuma bercanda atau gimana. Nggak tahu ya, dilanjutin bohongnya itu. Iya, Nggak makin ada. berlanjut ya. 3 hari berturut-turut, ya berlanjut bohongnya. Iya, jadi dari situ aku mulai, oh ini orang tukang bohong banget gitu. Ya gimana mau percaya sama omongan dia kalau misalnya dia sering bohong gitu. Pada intinya sebenarnya dia nggak terima dibongkar laki-laki kedua. Terus karena kan dia intinya dia nggak terima dibongkar terus tentang kebohongan-kebohongan apa yang dia pamer itu aja. Enak aja ngomongin gue katanya gitu. Ya lu juga enak aja ngomongin orang lain. Ah, dia nggak pernah minta maaf tuh habis menghina Nabi Muhammad berjilid-jilid kagak ada dia minta maaf. Gak usah jauh-jauh minta maaf sama Nabi Muhammad, minta maaf dulu sama Syahrini. Udah benar-benar difitnah itu Syahrini. Iya Tahu benar. nggak, seolah-olah dia pernah tinggal serumah aja sama Syahrini. Dibilang Syahrini ngewong lah sama si bule tua. Dibilang artis-artis Indonesia itu ngelacur. Siapa tuh kan disebutin namanya sama dia kan? Iya. Katanya ya, Harta war harta warisannya ya, kata di dalam celana dalam katanya. iya melacur katanya, artis Indonesia itu kalau nggak melacur nggak mungkin katanya. Itu semua dia sadar nggak kalau itu udah fitnah orang? Sadar Iya nggak? betul. Sekarang dia udah bakaran jenggot, udah kayak sakit hati banget. Terus orang-orang lain yang dia fitnah kenapa? Nggak sakit hati? Harusnya dia mikir gitu dong. Terserah dia mau bilang aku mau ikut campur, terserah. Aku cuma komen kok. Dia bilang gini, ngapain pakai ngelapor-ngelapor katanya. Biar aja itu kebebasannya si KC. Kan udah dibilang KC itu suatu saat pasti kena, Cong. Ya, akhirnya dari Jawa Barat dia kabur ke Bali, ditangkep di Bali. Dan aku baru lihat bentuk fisiknya, jalannya ternyata itu ya begitu, Ya ya kan? makanya kan waktu kemarin-kemarin kan bilang kan, selama kamu masih WNI, dimanapun kamu tinggal, di negeri manapun kamu tinggal, kamu itu masih ikut undang-undangnya Indonesia. Bener nggak? Kecuali Betul. kalau sudah tukar warga negara kayak aku nih, udah tukar warga negara nih. Ada orang siapa-siapa di Indonesia mau ngelaporin aku, nggak bisa mereka. Karena aku udah ikut aturan di sini, gitu. Ya, betul. Aturan aturan negeri baru aku, gitu. Nah, kalau dia, walaupun dia tinggal di Amerika, selama dia masih megang paspor hijau, jadi dia masih ikut undang-undang di Indonesia gitu. Dia nggak bisa undang-undang di Amerika tuh nggak bisa. Nah, kalau ada orang-orang yang ngelaporin dia di Indonesia, ya dia kena dong. Asalkan dia pulang. Pulang ya. Kalau Dia percuma nggak kalau pulang ngelapor, di kalau sana. percuma kalau ngelapor sekarang percuma kan orangnya nggak ada. Jadi nunggu dia pulang ya kan ya. Ya, Betul nggak? makanya. Kan kasus itu kan ada lapis-lapisnya ya. Kalau kasusnya udah di lapisan yang paling tinggi, misalnya korupsi atau pembunuhan berencana gitu. Nah, itu Interpol bisa jemput dia di sana gitu. Nah, tapi kan kalau kasus dia kan nggak tahu di lapisan mana ya, gitu. Jadi harus dia pulang dulu gitu. Lapisan neraka jahanam. Ya makanya dia tuh ngumpet di sana nggak mau pulang gitu, karena takut. Ya terserah lah dia mau bilang aku mau ikut campur mau gimana, aku cuma komen aja gitu. Aku cuma komen, dia juga bisa, dia kan ngomenin orang terus kan, kenapa aku nggak boleh gitu. Nggak, sampai aku pakai masker aja dipermasalahkan. Emang dia tahu aturan di negeri sini gimana? Orang isoman itu kalau di sini masih masih diharuskan pakai masker karena kan ada anggota keluarga yang lain kan gitu. Dibilangnya katanya, kalau berani tunjukkan muka lu, berani nggak lu sama si ini, si siapa, si bencong Seattle. Lah aku dari dulu udah berani loh, dia aja yang selalu ngeblok aku. Aku dari tahun kemarin udah berani, udah debat terus sama dia kan di komen.
di blok lagi. Dia yang nggak berani sama aku. Suaramu nggak ada, sis. Aku udah dulu ya sis, habis ini aku upload. Terima kasih banyak, udah kita bisa panjang waktunya 1 jam, biasa banyak gangguan. Habis ini aku upload ya, oke bye bye, see you. Dadah.